Menafsirkan bersin baginda raja. Kenapa makin banyak saja kasus-kasus bermunculan? Sot berkata, sahabat Marquesas di tengah kepusingannya atas terkatung-katungnya proses penyelesaian soal tanah. Apa yang bermunculan? Marquesas malah ganti tanya, ya kasus-kasus di negara kita ini tak habis-habisnya, yang satu tak terselesaikan, muncul lainnya lagi soal tanah ribut, korupsi bank ribut, pernyataan ribut, tuntut menuntut ribut. Marquesas tertawa, haha. Ada dua maknanya. Dia berkata, pertama untuk melariskan koran, kedua bangsa Indonesia berada pada momentum yang membuat akumulasi dari akselerasi kasus-kasus yang memperlihatkan rempong. Artinya, realitas sejarah kita yang sesungguhnya sampai pada akhirnya nanti waktu akan mancing untuk terbitnya semacam matahari yang baru, meskipun masih buram juga cahayanya. Maksudmu akan ada goro-goro kalau situasinya sudah matang nanti. Sahabat itu penasaran, hanya Tuhan yang berkehendak menjawab. Ya, lantas apa yang kau maksud dengan rempelo hati? Realitas itu sebenarnya macam-macam dong, tapi yang jelas hampir semuanya adalah penyakit yang hampir mustahil untuk disembuhkan kecuali ada perombakan yang menyeluruh dan mengakar, struktur dan kultural sekaligus. Itu bahasamu. Lantas kalau bahasamu bagaimana? Paham dan pengertian di batinku tidak harus memerlukan bahasa. Ada dan cukuplah bahwa ia ada. Jangan bersufi-sufi dulu dong. Ini diskusi negara, bukan bersufi-sufi apa yang kusebut kalau arti realitas tadi. Ya sudah hampir tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin bahasanya empuk, potongan gimana? Lanjut Marquesas. Ada yang lebih siluman dibanding dengan kenyataan-kenyataan di negara ini. Ada yang melebihi keanehan dan perawatan kasus pengusuran yang harus itu kan ruwet seperti susur. Dari problem birokratis berkembang politis, berkembang psikologis, terlalu banyak pihak yang terlibat, semua bermaksud baik, tetapi karena persoalannya khas Indonesia jadi semakin sulit diatasi. Pada ujungnya nanti tak akan ada penyelesaian, yang ada hanya penguburan masalah, meskipun sudah mudahan bukan penguburan manusia secara teoritis yang kau bisa menyelesaikan. Mungkin hanya satu orang, yakni seorang tokoh yang di tengahnya tergenggam seluruh tali temali jaringan kekuasaan negeri ini. Sahabat tentu saja mengerti apa yang dilakukan oleh Marquesas, tetapi barangkali yang barangkali di satu orang diketuk artinya persoalannya akan bisa selesai. Akhirnya Marquesas tertawa lagi. Ya itu susahnya, dia menjawab, jangankan menyelesaikan segitu, hanya selesaikan persoalan dirinya sendiri saja sekarang.
dan permasalahan urgen yang saat ini amat membutuhkan penyelesaian darinya. Beginilah akibat kalau yang berlangsung adalah apa yang kau sebut sentralisasi supaya lebih utuh dan bulat. Lebih baik kita sebut viralisasi, sebab seandainya yang berlangsung hanyalah terkonsentrasi karena kekuasaan politik, modal, dan birokrasi pada satu orang, segala sesuatunya bisa agak sederhana. Perubahan pada satu orang itu akan mengakibatkan perubahan menyeluruh, soalnya bisa sekedar versi pragmatis, tapi dan faktor-faktor lain pakai istilahmu psikologisme dan kulturalisme, sesuatu yang sebenarnya bisa gampang diatasi secara teknis birokrasi menjadi mustahil karena ada faktor-faktor itu. Coba yang sampai hari ini masih hangat, ada kasus tentang pembongkaran gedung senian di mana para seniman menolak rencana itu secara kompak di seluruh kota. Kau tahu apa yang dalam kasus itu? Pertama, rancangan pembongkaran itu sebenarnya lahir dari jenis interpretasi jabatan bawahan terhadap perilaku atas. Alasannya kalau ada raja pergi berburu, lantas ketakutan pandangan matanya terganggu oleh sebuah pohon sehingga anak panahnya luput menancap ke seekor kijang. Kemudian berkata, sayang, ada pohon itu. Para pengawal lantas membuat SK untuk menebang pohon tersebut. Lebih absurd lagi ternyata setelah SK disalurkan dan DIP disediakan, baru ketahuan bahwa semua pengawal itu sesungguhnya diam-diam juga tak setuju atas penebangan pohon tersebut. Pada kasus rencana pembongkaran gedung itu, ternyata tak satu pihak pun yang setuju yang merancang pembongkaran. Ya, tak setuju gubernur, ya tak setuju wali kota, ya tak setuju. Semua kompak, yang ada pun tidak setuju. Bahkan terhadap rencana penebangan pohon di hutan pemukiman itu pun sebenarnya sang raja juga tak setuju. Tapi pohon dan gedung mungkin akan tetap dibongkar, dan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang semuanya tak setuju. Jadi sebenarnya tak ada konflik antar kaum seniman melawan kaum pembongkar. Wong kedua-keduanya tak setuju gedung itu dibongkar, tapi semuanya sudah terlanjur, dan yang terjadi sesungguhnya adalah konflik antar manusia dan masyarakat itu seluruhnya dengan sistem dan hubungan-hubungan kultural psikologis yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tertawa lagi, terpingkal-pingkal sampai merembes air matanya. Entah sedih, entah senang. Itulah sebenarnya yang dinamakan syaitan.